Sekarang MemCV sedang berada di depan kantor Lembaga Palang Merah Indonesia atau disingkat dengan PMI. Nah, kali ini kita akan melihat bersama, menyaksikan bersama bagaimana sih proses dari donor darah. Nah, kira-kira bagaimana ya prosesnya? Supaya anak-anak tahu, kita lihat video berikut ini. Baik, permisi Ibu. Saya dengan Ibu Silvi, kami dari SMA Santo Yosef Lahat. Mohon izin Ibu untuk mengedukasi anak-anak terkait dengan proses dari donor darah itu seperti apa. Kalau boleh tahu Bu, supaya lebih akrab, Ibu dengan Ibu siapa Ibu ya? Perkenalkan, nama saya Gaya Susilawati. Saya seorang teknisi transfusi darah, khususnya di UTD PMI Kabupaten Lahat. Selamat datang ya Bu ke tempat kami di unit transfusi darah. Dengan senang hati kepada SMA Santo Yosef sudah mengedukasi kami untuk menjadikan bahan sebagai proses pembelajaran biar adik-adik juga tahu tentang bagaimana donor darah. Ya gitu, nanti kami jelaskan manfaat dan syaratnya dulu untuk donor darah. Kalau syarat itu adalah sehat jasmani dan rohani, usianya 17 tahun sampai ke 60 tahun, tidak sedang minum aspirin, dalam keadaan sehat. Terus kalau wanita tidak sedang datang bulan. Terus kalau pria itu di atas umur 17 tadi Bu ya, dalam keadaan sehat, tekanan darahnya normal, berat badannya di atas 50. Di atas 50 kg. Baik, terima kasih Ibu sudah menjelaskan ke kita untuk syarat dalam menjadi seorang pendonor darah ya Bu ya. Ibu tadi mengatakan bahwa tidak boleh dalam menggunakan aspirin, itu antibiotik maksudnya Bu ya? Biasanya kan karena suka sakit kepala dan berarti dalam keadaan sedang tidak sehat, berarti kita memang yang donor darah itu yang benar-benar sehat. Baik. Nah, terkait dengan syarat Bu, kira-kira apa sih Bu manfaat dari donor darah ini bagi pendonor sendiri? Kalau pendonor darah itu yaitu kesehatan jantung, peredaran darah untuk si pendonornya itu manfaat yang utama. Terus darahnya bisa baru setiap 3 bulan sekali, jadinya jadi darah muda ya. Karena dari usia eritrosit sendiri 120 hari ya Bu ya. Jadi kalau pendonor melakukan pendonor darah itu maka akan terbentuk regenerasi sel yang baru. Jadi peningkatan oksigen juga akan lebih lancar. Ya. Sekarang kan banyak penyakit-penyakit mengalami kekentangan darah, macam-macam, sehingga dia bekerja sama nanti untuk mematikan. Intinya nanti biar jantung kita sehat gitu ya. Mari nanti untuk anak-anak SMA Santo Yosef silakan yang sudah usianya di 17 tahun ke atas bisa datang ke kami untuk kita cek ya. Yang pastinya itu kita donor darah itu untuk cek kita dulu. Kira-kira kita sehat apa enggak. Jangan takut untuk donor darah karena donor darah itu bagus untuk pendonor dan bagus juga untuk keselamatan orang lain ya. Jadi anak-anak, adik-adik dimanapun berada, jangan takut untuk menjadi pendonor darah karena selain menguntungkan diri kita secara metabolisme, secara biologis juga kita membantu sesama kita yang sedang membutuhkan. Nah, Ibu, kita sudah kenalan, sudah mengetahui syarat dan juga manfaat dari donor darah. Jadi kali ini saya ingin memberikan edukasi yang real kepada anak-anak bagaimana sih sistem dari proses ataupun tahap dari donor darah. Boleh ya Bu ya? Boleh. Kita lihat dari awal ya. Iya. Oke, baik anak-anak, kalau anak-anak udah nggak sabar melihat bagaimana sih proses dari donor darah, kita lihat melalui video ini. Mau donor darah Pak? Ya. Badan sehat, silakan cuci tangan dulu ya Pak.
ya Pak ya, dari si formulir ya. Tadi ini. Setelah Bapak isi form semuanya, Bapak tanda tangan ya Pak ya. Kita cek hati dulu ya Pak ya. Apa memang benar golongan darahnya aku? Hadinya 16,8 ya Pak ya. Berarti hadinya bagus. Itu paling rendah 12,5. Berarti tidak bisa diambil